Pemirsa, Wimbakara Lomba Belaganju Remaja hari kedua menampilkan 4 kabupaten, yakni Duta Kabupaten Karangasem, Gianyar, Kelungkung, dan Bangli. Wimbakara ini pun disaksikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster. Wimbakara Balaganjur benar-benar menjadi magnet tersendiri bagi pecinta seni di Bali. Terbukti selama 2 kali digelar Lomba Belaganjur di PKB ke-47 di Taman Budaya Bali, penonton selalu penuh bahkan membludak yang tidak kedapatan tempat di panggung terbuka Arda Chandra, bisa menonton lewat videotron di depan pintu masuk Arda Chandra. Penampilan pertama pada Wimbakara Belaganjur pada Jumat malam ini diawali Duta Kabupaten Karangasem, Seke Belaganjur Baladatu Banjar Dinas Delodieh Kawan Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen menampilkan garapan berjudul Bulak Kembar yang mengangkat kisah perseteruan adu jenana Manik Angkeran dengan ide pedanda sakti telaga di Banyu Campah hingga wariskan mata air kembar berbeda rupa di takup agungnya Telaga Talang. Kisah inilah yang menginspirasi lahirnya Gending Belaganjur dengan menawarkan olah musikal sebagai imajinasi terciptanya bulak kembar yang mengalirkan air sampai ke hilir bak jurus satu kat. Sebuah komposisi yang tidak bertujuan mata mengungkapkan dan musikal tetapi menghidupkan kembali urip desa melalui olah vokal tertata pada nada, mengalun ibarat kedahsyatan adu keadnyan di tengah kesunyian nada demi nada dirangkai sebagai upacara rasa menghormati memori kolektif dan meneguhkan identitas ritual masyarakat yang telah lama tertanam dalam tanah air dan jiwa. Kemudian penampilan kedua dari Duta Kabupaten Gianyar dipentaskan oleh Sekegong Yohana Giri Puspa, Banjar Kedisan Kaje, Desa Kedisan, Kecamatan Tegalalang, dengan garapan berjudul Pakse Ningkang. Garapan ini mengangkat kisah perjalanan I Gusti Kacang Paos yang meninggalkan keraton Gel-Gel menuju kesunyian, menjadikan inspirasi pengkarya lahirkan Gending Belaganjur berjudul Pakse Ningkang. Judul garapan ini semata-mata mengurai perjalanan I Gusti Kacang Paos dari Gel-Gel ke desaan hingga kemudian menghuni Desa Kedisan Tegalalang Gianyar. Pakse atau paksya artinya burung, sedangkan ningkang termasuk dari 2 kata, yaitu ni berarti suci nirmala dan engkang bermakna orang yang pertama. Sehingga pakse ningkang artinya orang yang pertama kali menjejaki tempat dengan ketulusan hati di sebuah bukit yang memunculkan banyak burung. Makna lain adalah melompat atau berpijak di 2 sisi karena I Gusti Kacang Paos yang awalnya menghuni desa Kebon lalu berangkat ke sebuah hutan yang diberi nama Kedisan. Melompat ini tergambar dalam olah gerak dan permainan tempo yang menjadi titik olah garap musikal sebagai cermin kejadian masa lalu yang kini nyata terbingkai dalam Belaganjur Pakse Ningkang. Penampilan selanjutnya Duta Kabupaten Kelungkung yang dipentaskan oleh Seke Belaganjur Cerik Mangan Gigis, Banjar Kelodan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan. Belaganjur ini berjudul Tadah Uwuk. Judul tersebut menggambarkan kisah desa padesa yang gelap tanpa bayang dan kehadiran perjalanan Dangyang, Dwi Jendra dan Sangyang Panca Aksara berbagi air kesucian menjelma menjadi Pancaka Tirta bernama Tadah Uwuk. Tadah berarti kematian atau peleburan, uwuk berarti cerukan. Pancaka Tirta Tadah Uwuk bukanlah air pancuran kematian, namun pengleburan dasemale. Kisah inilah menjadi tonggak inspirasi lahirnya Gending Belaganjur Tadah Uwuk, sehingga terpicu kreativitas mengolah ide garap olah musikal dari peristiwa masa silam yang kelam. Perjalanan memecahkan penglukatan Hyang Panca Durga hingga terciptanya Tadah Uwuk. Gambaran tersebut ditransformasikan lewat melodi dan dinamika yang terjaga. Penampilan terakhir dipentaskan oleh Duta Kabupaten Bangli, diwakili komunitas seni Pajenengan Agung Banjar Jehem Kaje, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, berjudul Napak Sidi. Judul ini mengisahkan masyarakat dari sisi barat Bangli, yakni Desa Sarasede, Manik Tawang, Basang Ambu, Manukaya, dan Keranjangan yang bersuaka kepada Raja Bangli, dan Raja Bangli Anak Agung Anom Rai mengizinkan masyarakat ini sepanjang suatu desa kosong di sebelah timur Tukad Melangit, yaitu Desa Sidemdem.
Raja berpesan agar sebelum tinggal untuk membangun pondasi yang kuat karena desa tersebut angker. Setelah menapaki desa itu dan seizin Hyang Sinuhun untuk mengganti desa tersebut menjadi desa Jem atau Pingit dan membangun pura penataran dan di dalamnya dibangun pura penyawangan serta melaksanakan upacara diiringi baris demung. Tetamiang cerita turun-temurun ini menjadi inspirasi imajiner penata dalam Belaganjur bertajuk Napak Sidi yang bermakna jika dalam melaksanakan sebuah pijakan perlu adanya sebuah pencapaian spiritual yang didasari oleh Trihita Karana untuk membangun pondasi yang kuat. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyempatkan diri untuk menyaksikan secara langsung Wimbakara Balaganjur hari kedua di panggung terbuka Arde Chandra dan sempat juga menyapa penonton di semua sisi. Indrawan, Bali TV.